Salam, koras menjua-jua, jua-jua, yahoo, ahoy, rahayu-rahayu, salpe, salam epipania, salam keselamatan. Kita bertemu kembali dalam channel ini untuk merenungkan apa yang menjadi evangelium di gereja kita pada tanggal 18 Januari tahun 2026, yang kita sebut juga minggu kedua setelah tanggal 6 Januari setelah Epifanias. Dan mari kita memulai perenungan kita dan kita terima penyertaan dari Tuhan kita seperti dikatakan Paulus di surat kepada jemaat di Korintus pasal 1 ayat 3, 1 Korintus 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih diambil dari 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Kita baca. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak berkekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Ya, tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, melakukan dan mengerjakan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan untuk kami renungkan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk memahaminya sehingga kami benar-benar tangguh dalam berjuang mengikut Engkau di dunia ini dan tidak bisa dikalahkan oleh segala masalah yang ada di dunia ini. Dalam Yesus Kristus, kabulkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebelum Paulus menguraikan panjang lebar apa yang menjadi tuntunan bagi jemaat di Korintus, jemaat yang dia mulai dan dia asuh begitu lama, dalam perjalanan yang kedua dia sampai di sana dan membentuk jemaat itu, dan memang pertumbuhannya agak signifikan, walaupun kita katakan tidaklah terlalu cepat sekali, tidak menjadi 100 kepala keluarga atau 1000 orang anggota jemaat itu, dibandingkan dengan kumpulan-kumpulan orang Yunani sekitar mereka atau orang Romawi. Kumpulan jemaat Korintus itu masih tergolong kecil, tetapi mereka sangat tekun belajar firman Tuhan dari pengajaran-pengajaran yang disampaikan Paulus dan kawan-kawannya dan siapa yang datang mengajari mereka. Di dalam surat ini ada beberapa orang dia sebutkan yang pernah mengajari mereka, ya. Misalnya
ada si Petrus, juga Apolos, Paulus, ada kawan-kawan mereka ya, yang lain-lain. Jadi ada yang merasa dirinya diajari oleh Kristus sendiri. Ya, tokoh-tokoh besar, para pendiri jemaat dalam memberitakan Injil sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka hidup dinamis, ya, bermata pencaharian yang layak, seperti Chloe misalnya ya, dan lain-lain. Namun banyak hal yang harus lebih jelas lagi untuk mereka hidupi. Dalam menasihati jemaat itu untuk maju dan semakin maju, dan di mana Paulus menyadari banyak masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan berjemaat, Paulus luar biasa metodenya untuk menasihati mereka. Paulus tidak menyalah-nyalahkan mereka atau menganggap mereka kurang bijak dan lain-lain. Tetapi inilah pendekatan Injili, pendekatan kasih yang luar biasa sebagaimana kita baca tadi dalam perikop kita. Paulus mengungkapkan sukacitanya bahwa jemaat itu bisa bertumbuh dan bertumbuh walaupun ada banyak pergolakan di dalam, dan dalam pertumbuhan itu sekaligus dalam menghadapi semua masalah yang ada di jemaat, Paulus mencoba mengangkat mereka tentang keberadaan mereka yang positif untuk dapat mereka gunakan dalam menjawab segala tantangan yang ada demi kehidupan jemaat yang luar biasa, penuh sukacita dan kasih, dan sangat disayangi Tuhan Yesus. Pertama-tama Paulus mengatakan bahwa dia mengucap syukur atas segala hal yang sudah diraih oleh jemaat Korintus itu. Dia bersyukur kepada Tuhan karena dia pahami apa yang dimiliki, entah itu iman, kesetiaan, kasih, dan lain-lain, kebolehan-kebolehan, kemampuan-kemampuan yang dimiliki jemaat Korintus, dipandang Paulus sebagai kasih karunia Allah yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus kepada jemaat tersebut. Jadi Paulus bersyukur akan hal itu. Paulus tidak marah-marah kepada mereka, percuma kalian tidak begitu ya. Tapi Paulus itu mencoba membangkitkan kesadaran jemaat Korintus, orang per orang dan tokoh-tokohnya, sudah sampai di mana mereka, dan harus berani untuk maju ke depan lagi. Ucapan syukur itu sangat luar biasa ya. Jadi ucapan syukur itu berupa tanda terima kasih dari hati yang tulus atas kesadaran bahwa jemaat di Korintus itu mendapat gratia atau haris, yang kemudian harisma dari Tuhan. Dan itu sangat penting memang.
ada penilaian-penilaian yang sangat positif terhadap apa yang dimiliki oleh jemaat itu, baik dalam hal iman, dalam hal perbuatan, dalam hal hikmat, dan lain-lain. Itulah ucapan syukur Paulus yang perlu kita tiru juga. Kalau kita menyadari ada anugerah yang atau gratia atau haris yang diberikan Tuhan kepada orang lain, atau apalagi kepada jemaat Tuhan, kita pantas bersyukur untuk itu. Jangan menghibur, tapi mengucapkan terima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kepada mereka hal-hal yang terbaik itu. Ya tentu saja tindak lanjut dari ucapan syukur kita kepada Tuhan atas pengalamannya itu adalah terus membangun mereka menggunakan haris gratia yang sedang mereka miliki, agar jangan menjadi modal yang terbenam, tetapi menjadi modal yang bergerak. Sama seperti uang misalnya harus modal bergerak untuk membangun ekonomi rakyat, kan kayak gitu. Demikian juga gratia Tuhan, ya, haris Tuhan itu harus bergerak, harus menjadi pendorong untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, dan bernegara. Paulus di dalam perikop ini mengatakan bahwa Tuhan telah membuat jemaat Korintus itu menjadi sangat kaya dalam segala hal. Segala hal itu tidak diberitahu, hanya beberapa diberitahu di sini. Segala macam perkataan, ya, segala macam pengetahuan, dan itu diteguhkan di dalam kehidupan mereka. Jadi dua macam itu, segala macam perkataan itu termasuk pekerjaan pemberitaan Injil, menjelaskan Injil kepada orang lain, menerjemahkan bahasa Injil menjadi bahasa kehidupan sehari-hari, ya. Bukan hanya seperti Nabi bernubuat, tapi mereka mampu melihat ke masa depan dan menguraikannya, saling menjelaskan. Banyak yang bertalenta untuk itu di antara mereka. Lalu segala macam pengetahuan. Paulus tidak menyebut pengetahuan apa. Kita dapat memperluasnya, entah pengetahuan apapun itu sepanjang yang diketahui manusia waktu itu dapat dimiliki oleh orang-orang Yunani. Pengetahuan berdagang, ya, pengetahuan berteknologi, pengetahuan berketerampilan, ya, pengetahuan mencari nafkah, pengetahuan untuk beternak ayam juga, ya, pengetahuan, banyak lagi pengetahuan, ya. Waktu itu belum ada memang teknologi modern, teknologi buat mobil, ya, tetapi sudah ada teknologi membuat batu, membuat rumah, membangun peralatan dapur, peralatan rumah tangga, pengetahuan bertani, pengetahuan beternak, pengetahuan yang lain-lain. Ya, segala macam pengetahuan dianugerahkan Tuhan kepada jemaat itu. Makanya mereka harus bisa saling mengajari, ya, agar kehidupan mereka semakin dikuatkan dalam kehidupan berbangsa,
bermasyarakat, berbudaya, dan bernegara pada waktu itu ya. Jadi pengetahuan ini sangat penting dikuasai oleh orang Kristen, dan itu sangat penting ya. Tetapi bukan hanya diketahui di dalam hati, namun harus bisa dipraktekkan, bisa diajari orang lain melakukan yang baik melalui pengetahuannya. Jadi ada kesaksian tentang Kristus yang mengikat semua pengetahuan itu. Jadi kalau ada di Indonesia sekarang ini, seperti di Indonesia sekarang ini ada pengetahuan Hipolexos Butak Iptekling ya, tentang ideologi, politik, ya, ekonomi, sosial budaya, teknologi lingkungan, tentang agama pun, ya. Semua pengetahuan itu harus bisa digunakan untuk perbaikan jemaat, perbaikan kehidupan lingkungan, sehingga mereka semakin teguh berakar di dalam masyarakat itu. Demikian juga kita sekarang ini. Jadi jangan hanya teori belaka, harus bisa menjadi dinikmati oleh masyarakat. Apalagi Paulus mengatakan jemaat Korintus itu sedang menantikan Kristus untuk kedatangan kedua kali. Dan itu sama dengan kita sekarang. Kita juga menantikan itu, dan jemaat-jemaat yang akan datang pun terus menantikan itu. Di dalam penantian itu, kita harus semakin diteguhkan di dalam Kristus. Kemampuan kita berkata-kata, berseminar, berceramah, ya, mengajar, semuanya harus membuat kehidupan kita berakar di dalam masyarakat. Jadi jemaat di Korintus itu tidak berkekurangan tentang apapun dalam penantian itu. Penterapan sekarang. Jemaat Korintus waktu itu, penterapan itu sangat dibutuhkan karena mereka dilanda perpecahan. Rupanya pengetahuan ilmu agama mereka tidak mengarah kepada yang positif. Sehingga dalam perpecahan itu mereka harus menggunakan kekayaan mereka untuk menjawabnya itu agar perpecahan selesai, perselisihan juga terhapus, dan ya, dosa yang dilakukan jemaat ditinggalkan ya. Misalnya kebiasaan anak tidur dengan istri ayahnya jangan lagi menjadi budaya orang Kristen. Walaupun itu budaya orang Yunani bisa, tapi orang Kristen tidak boleh. Ya. Dan kalau orang Kristen bermegah, harus bermegah di dalam Kristus. Jangan menjadi kemegahan yang tidak baik yang dianut. Ya. Dan juga orang-orang Kristen itu sudah mampu dengan hikmatnya yang dari Tuhan, bukan dari hikmat dari manusia, agar tidak mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Jadi mereka harus mampu menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi dalam hidup mereka. Ya, sekarang ini hal itu sudah sering dilupakan ya. Langsung lari-lari aja ke pengadilan katanya. Baik soal masalah hukum di perkawinan, kekeluargaan, terus diserahkan aja kepada hakim-hakim non-Kristen. Itu sangat menyedihkan Bapak Ibu Saudara ya. Dan juga masalah-masalah dalam perkawinan itu
juga harus dapat dijawab melalui kekayaan yang diberikan oleh Tuhan itu kepada jemaat di Korintus. Artinya, jangan menjadi perkawinan itu ternoda. Ya, kalau sudah janda, kalau sudah duda, tekunlah, sabarlah, tabahlah dalam status yang demikian, ya. Dan kalau memang dia tidak tertahankan, kalau sudah duda, ya kawinlah dia, agar tidak terjadi dosa dalam perkawinan itu, ya. Bagaimana mereka dulu dipanggil pada awalnya, saling mengasihi, itu jangan dilupakan. Tetapi harus semakin dibina dengan pengetahuan dan kekayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Ya. Penyembahan berhala adalah satu hal yang sangat pantang bagi orang Kristen. Sehingga jemaat di Korintus pun dinasihatkan Paulus bahwa mereka sudah harus bisa menjawab, menghindari penyembahan berhala dalam bentuk apapun, karena mereka sudah dibekali oleh Tuhan dengan berbagai hikmat, dengan berbagai pengetahuan, dan lain-lain. Penyembahan berhala modern sekarang ini sudah ada yang memperdewa YouTube kan, ya, memperdewa Google, jangan. Dulu tidak begitu. Dewa-dewa orang Yunani yang disembah, sekarang dewa-dewa modern yang kita sembah. Mohon ditinggalkan itu. Google hanya alat, tidak dewa. Walaupun googling sekarang ini dapat menjawab semua pertanyaan yang ada pada kita, tetapi Tuhan lebih besar dari situ semua. Ya. Dan wanita juga perlu menjaga hiasan kepalanya. Harus rampung panjang, berdua harus berkerudung, laki-laki tak usah berkerudung. Sekarang ini kita yang tidak berkerudung lagi. Ya. Tapi sebenarnya sangat cantik pada wanita itu. Ada tutup kepalanya, tapi tidak seperti orang lain, hanya mata yang nampak. Ya, banyak model sekarang ini yang ditutupi rambutnya agar jangan terbang-terbang waktu melayani tamu kan, kayak gitu di rumah. Ya, karena wanita dipantangkan memang memotong rambut. Kalau tidak mau berkerudung, ya potong kepala, potong rambut aja pendek seperti laki-laki katanya. Ya. Jadi dan juga dengan hikmat yang sudah diberikan Tuhan kepada orang-orang Korintus ini, mereka harus mampu menjaga kekudusan daripada perjamuan kudus itu. Ya, jangan sembrono. Dulu gereja kita mengikut orang barat, orang Eropa tidak memberikan perjamuan kudus kepada anak-anak. Di Eropa sekarang juga sudah diberikan perjamuan, mengikutkan anak-anak perjamuan kudus, dan gereja kita sudah mulai mengikuti itu juga ya. Tapi semuanya harus kudus. Ya, jangan menjadi ada keserakahan itu maksudnya dalam perjamuan malam itu. Ya, kalau memang perjamuan malam bukan untuk membuat kenyang. Kalau lapar makan di rumah dulu baru ikut perjamuan malam. Perjamuan kudus kan kayak gitu. Jadi semuanya harus dijaga. Dipelihara dengan baik. Sekarang ini kita seolah-olah masih ada sembrono. Ya, masih ada beraneka ragam dalam pelaksanaan. Mari kita tertibkan itu. Dalam melayani kira-kira 1.000 orang atau lebih dari 1.000 orang, 200 orang perjamuan kudus di gereja. Sekarang ini sudah bisa praktis ya. Tapi yang perlu kita lanjutkan bahwa sedikitnya sekali sebulan kita perjamuan kudus dalam kebaktian itu saja. Jangan seperti dulu lagi kebaktian tersendiri, jangan. Ya, kita setelah pemberitaan Injil, khotbah, kita lakukan perjamuan kudus. Baca fotum itu, berikan roti dan anggur, bagi ke bangku masing-masing, ya, baru berkati. Pertama roti diberkati, dimakan oleh warga jemaat, dan kedua anggur diberkati, dimakan oleh warga jemaat, dan ada 2 berkat.
mengakhirinya, lalu dilanjutkan dengan acara kebaktian berikut, ya. Jadi itu diatur dengan sebaik mungkin agar jangan sembrono. Yang penting tidak sembrono dan tidak serakah dalam perjamuan kudus. Ada pembasuhan kaki kadang-kadang, ya. Ya kalau silakan aja. Jemaat saling membasuh kaki bisa saja dengan membawa lap yang sudah basah, ya. Jadi yang penting dihayati adalah bahwa perjamuan kudus adalah materai pengampunan dosa dan materai pengampuan keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kan kayak gitu. Jadi hikmat yang diberikan oleh Tuhan ini, ya, harus menjadi teguh sampai kedatangan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak perlu bercacat pada hari Tuhan dalam Yesus Kristus. Itu sangat penting kita perhatikan, ya. Cacat apa, ya? Orang Israel pun kalau memberikan persembahan dulu tidak boleh hewan yang bercacat. Kalau kita mau mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, kita pun harus menjadi orang yang imannya tidak cacat. Badan bisa cacat atau difabel, tapi kepercayaan, keyakinan diusahakan tidak cacat, ya. Dan jangan meninggalkan persekutuan. Kita tetap bersekutu dalam Tuhan Yesus Kristus, dan oleh karena kita bersekutu kepada Yesus Kristus, kita juga bersekutu dengan saudara-saudara kita seiman, ya. Paulus menasihatkan di sini, jangan bergaul dengan orang-orang cabul, jauhkan dirimu dari situ. Atau murtad ini, kau usah, karena bisa saja kau jadi murtad karena melihat ulah-ulah mereka. Perlu juga pengetahuan kita yang dianugerahkan Tuhan itu kita gunakan dalam memahami kebangkitan Kristus dan kebangkitan tubuh kita, ya, dalam memahami karunia-karunia roh yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, agar kita tidak dirasuki oleh roh jahat, tetapi roh Kristuslah yang merasuk kita dan memberikan talenta-talenta yang dapat kita gunakan dalam membangun jemaat Tuhan, ya. Jadi itu terus-menerus kita pergumulkan. Karena apa? Kita harus menjadi lumbung karunia Tuhan Yesus Kristus. Lumbung dari mana mengalir berkat-berkat Tuhan itu. Dan kalau kita jadikan diri kita lumbung karunia Kristus, ya karunia itu harus terus kita undang masuk dalam diri kita. Sehingga pengetahuan kita, kemampuan kita berkata-kata harus kita tingkatkan terus. Pengetahuan kita yang kita tekuni, entah itu mau mencari nafkah, entah itu mau mengajar orang, mari kita tingkatkan terus. Karena itu adalah tujuan Tuhan memanggil kita di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak atas firman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Mudah-mudahan kami dengan pertolongan-Mu dapat memetiknya untuk kehidupan kami. Lindungilah negara kami Tuhan, berikan kesehatan rohani dan jasmani kepada seluruh umat-Mu. Jangan biarkan mereka ada yang kelaparan, tetapi mereka berkecukupan dalam segala hal, sebagaimana Engkau janjikan. Ampuni dosa kami dan terima kasih atas pengampunan dosa yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan lupa mensubscribe